Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Pada episode kali ini, admin akan membahas mengenai siapakah Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Roh Kudus. Yang pertama yaitu Satrio Piningit. Itu merupakan versi dari kepercayaan Jawa di masa lampau atau sekarang yang masih mengikutinya, di mana aliran dari suku orang Jawa adalah Satrio Piningit adalah orang satria yang sedang disembunyikan, dan sampai saat ini memang belum ada sosok sebagai Satrio Piningit tersebut. Namun dipercaya oleh banyak masyarakat Jawa bahwa Satrio Piningit nanti akan muncul di saat-saat yang tepat. Lalu siapakah Imam Mahdi itu? Imam Mahdi dipercaya sebagai seorang yang diberikan tugas oleh Allah atau Allah, di mana aliran kepercayaan Islam yang menyebut bahwa Satrio Piningit adalah Imam Mahdi, dan oleh Allah ditugaskan untuk mengajarkan dan membawa ajaran kebaikan di muka bumi ini. Lalu, siapakah Roh Kudus itu? Dari aliran kepercayaan Nasrani, Roh Kudus sendiri artinya roh atau nyawa. Kudus itu suci. Di agama Islam pun kudus juga suci. Namun yang akan kita bahas di sini adalah dari Nasrani. Memang selalu untuk saling mengasihi kepada siapapun. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan, oleh orang Nasrani yang disebut Yesus atau Tuhan Yesus. Lalu apakah hubungannya Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Roh Kudus itu? Di mana Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Roh Kudus itu memang satu orang yang diberi kuasa oleh Sang Ilahi untuk memberikan suri tauladan di dunia ini. Dan seseorang yang diberi kuasa untuk membenahi di dunia ini, atau biasa disebut dengan Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Roh Kudus, ini beliau pasti sangat dilindungi, diuji yang sangat berat untuk mengemban tugas, di mana saat ini sudah terlalu banyak para tokoh-tokoh agama yang berkedok di balik agama, tapi tingkah lakunya berbeda dengan alim ulama yang sesungguhnya. Contohnya, di saat zaman kerajaan dahulu, diajarkan sopan santun, tata krama, budi pekerti. Kepada siapa kita bersikap, begitu pula zaman Nabi Muhammad yang di Islam, beliau sangat mengasihi umatnya. Bahkan musuhnya pun beliau kasihi. Serta di Roh Kudus yang diajarkan oleh Nasrani adalah tentang mengasihi sesama umat manusia, yaitu Yesus atau Nabi Isa, atau di Nasrani disebut Tuhan Yesus. Dari sinilah kenapa Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Roh Kudus akan memunculkan dirinya, karena memang aturan-aturan yang diajarkan oleh mereka sudah hampir hilang. Contoh nyata
yang sangat jarang di zaman sekarang. Seorang anak yang tidak bisa menghargai orang tuanya, tidak bisa bertata krama, harus bersikap bagaimana terhadap seorang orang tua atau seorang kakaknya yang semuanya disamaratakan. Satu misal, ada seorang anak yang berkata kepada bapaknya, "Engkau bapak," atau "engkau ayah." Namun sejujurnya bila memiliki tata krama atau mempunyai tata krama, di anak tersebut mengatakan engkau, harusnya itu tidak boleh. Harusnya bila dalam bahasa Jawa panjenengan atau jenengan. Karena di tata krama itu mempunyai suatu tingkatan kesopanan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua. Contoh lainnya yaitu banyak yang mengaku para tokoh agama, tapi cara berkata-kata sudah sangat kasar dan tidak bisa menghargai orang lain yang sok-sokan paling suci sendiri. Di mana pada zaman Nabi Muhammad saja, beliau mengatakan kepada seorang pelacur, beliau tidak membedakan. Beliau sangat mengampuni, beliau sangat mengerti. Kenapa harus membenci kalau orang itu membutuhkan kasih sayang? Namun di saat sekarang ini, sungguh hal itu sudah jarang sekali terjadi. Inilah kerusakan atau kemunafikan pada umat manusia saat ini. Contoh lainnya yaitu banyak pula manusia lupa bahwa kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Sehingga kita didoktrin dengan hal-hal yang berbau agamis. Namun yang sebenarnya agama adalah ibarat baju yang kita pakai untuk menuju surga. Inilah kenapa SP atau Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Roh Kudus diturunkan tak lain dan tak bukan ditugaskan untuk memperbaiki hal-hal yang hilang ini. Dengan disebabkan hal-hal inilah kenapa Satrio Piningit itu didatangi oleh para sesepuh tanah Jawa, tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia, dan juga banyak sekali khodam yang mendampinginya untuk bisa melewati segala ujian yang harus dijalaninya. Ikutilah terus kisah-kisah yang akan Mimin ulas tentang Satrio Piningit, karena hanya di channel ini yang berani mengulas sedetail mungkin sepak terjang Satrio Piningit sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulio.